البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan pembacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih di kitab Bulughul. Pada pertemuan terakhir kita sudah menyelesaikan bab al-iqrar, bab tentang mengakui dalam hal harta ataupun dalam hal yakni hak. Demikian juga bahkan hudud, seperti seorang mengaku dia telah berzina atau dia mengaku bahwa dia meminjam atau yang semisalnya. Demikian juga sebelumnya tentang syarat-syarat jual beli. Demikian juga tentang permasalahan ini taflis, orang yang dia itu bangkrut dan semisalnya. Wal hajar yakni disita. Berikutnya kita akan sebutkan babul ariyah. Kemarin sudah kita sebutkan sedikit babul ariyah, bab tentang al-ariyah, yaitu pinjam meminjam. Dan sudah kita sebutkan bahwa ariyah itu adalah ibahatun naf' ainu tabqa ba'da istifaiha. Memperbolehkan untuk mempergunakan manfaat dari suatu barang yang dia masih utuh setelah digunakan. Meminjam ember, dipinjam, dikembalikan sebagaimana asalnya. Tsumma yarudduha ala malikiha, kemudian dikembalikan kepada pemiliknya. Dan hukum dari ariyah sini yang pernah kita sebutkan, jumhur berpendapat itu sunnah saja. Sebagian ulama bahkan saya ingin berpendapat, demikian juga Ibnu Taimiyah, itu adalah wajib meminjamkan sesuatu yang dia itu remeh kalau diperkirakan orangnya itu amanah. Berdalil wa yamna'una al-ma'un, di antara orang-orang yang rugi nanti pada hari akhir, ya, hari kiamat adalah yang menghalangi ma'un. Araita alladzi yuqaddimu bid-din fadzalika alladzi yad'u al-yatim. Kemudian disebutkan wa yamna'un al-ma'un, menghalangi untuk memberikan al-ma'un. Tafsirnya apa? Atau penjelasan ma'un ini sebenarnya Ibnu Abbas, demikian juga Abdul bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yaitu apa? Kunna na'udul ma'un ariyatal qidr wa dal. Kami menganggap ma'un itu adalah meminjamkan qidr, panci dan ember. Gitu. Pinjam embernya tidak diberikan, maka termasuk orang-orang yang rugi ini. Walaupun jumhur berpendapat itu adalah sunnah saja meminjami hal-hal seperti ini. Kemudian kita bisa sebutkan hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, hadisnya dhaif, demikian juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia itu adalah dhaif. Kita sebutkan dulu hadis nomor 879. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, di sini dhaif, ya, sebutkan bahwa Talq bin Ghanam maka dia itu tafarrada bihi, menyendiri. Sebutkan oleh para ulama seperti Imam Syafi'i, demikian juga Imam Ahmad, beliau mengatakan hadza hadisun batil, ini adalah hadis yang batil. Dhaif hadis ini. Qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adil amanah ila man i'tamanak. Berikan amanah kepada orang yang memberikan amanah kepada kamu. Ya, jadi kalau kita diberikan amanah untuk memenuhinya. Wala takhun man khanak, jangan engkau mengkhianati orang yang berkhianat kepada kamu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, wa hasanahu, dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi, wa sahihul Hakim, disahihkan Imam Hakim. Fastaqarahu Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi mengatakan munkar. Dhaif. Berikutnya hadis nomor 880. Hadis ini sahih, ini di antara dalil tentang ariyah, tentang pinjam meminjam. Wa Ya'la bin Umayyah, dari Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza atatka rusuli fa'atihim 30 dir'an. Apabila datang kepada kamu utusanku, berikanlah kepada mereka. Ini datang kepada kamu utusan-utusanku, berikanlah kepada mereka 30 dir'an, 30 dir'. Seperti apa? Baju besi.
Qultu, maka aku mengatakan, Ya'la bin Umayyah mengatakan, radhiyallahu anhu, "Ariyatun madmunatun." Apakah ini berupa ariyah, pinjaman madmunah? Ini sesuatu yang di itu ada tanggungannya, ya. Jadi menjadi apa? Menjadi kalau dia ada sesuatu untuk kemudian menggantinya, menjaminnya. Dan ini menunjukkan apa? Dibedakan antara ariyah madmunah dan berikutnya itu. Ya, au ariyatun mu'addah, atau pinjaman yang dia itu mu'addah. Kalau sudah selesai dikembalikan. Ya, apakah ariyatun madmunah? Ini disyaratkan kalau nanti ada rusak berarti harus diganti, atau hilang nanti diganti. Itu madmunah, ditanggung. Atau ariyah mu'addah. Ini pinjaman yang kemudian nanti dikembalikan saja. Maka Nabi SAW beliau mengatakan bal ariyatun mu'addah. Bahkan pinjaman yang itu mu'addah, yang nanti dikembalikan. Itu. Kalau yang tadi, kalau hilang ya dijamin. Kalau nanti ada perbedaan, kalau yang mu'addah itu kalau memang dia itu ada terjadi sesuatu, kemudian tidak dia itu meremehkan, ya umpamanya dia pinjam ember, umpamanya dia sudah menjaganya, tiba-tiba embernya itu pecah atau mungkin diambil orang, maka seperti ini apa? Dia tidak perlu menggantinya. Kenapa? Karena berupa ariyah mu'addah dan dia tidak dalam keadaan menyepelekan. Demikian. Tapi kalau madmunah, pokoknya kalau ada sesuatu mengganti. Demikian, dibedakan. Maka Nabi mengatakan ariyah mu'addah. Ini pinjaman yang nanti dikembalikan, dibayarkan. Rawi Ahmad diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Imam Abu Dawud, wa Nasa'i, demikian juga Imam Nasa'i, wa Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Hibban. Iya. Riwayat Imam Nasa'i termasuk riwayat yang kuat. Bahkan sebagian mengatakan kadang-kadang lebih kuat dari syaratnya Imam Bukhari. Hadis ini sahih. Kemudian berikutnya hadis nomor 881. Wan Sofwan bin Umayyah, dari Sofwan bin Umayyah. Ya, terjadi perselisihan para ulama tentang hadis ini. Ulama di sini yang tarik ini adalah dhaif. Di situ ya setelah ada penguat dan sebagainya, sebagian mengatakan dhaif. Adapun sanadnya di sini ada Syarik bin Abi Namir, dhaif. Demikian juga Umayyah bin Sofwan tidak diketahui. Sehingga hadis ini di tarik ini jalannya adalah dhaif. Dari Sofwan bin Umayyah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam istara minhu duru'an yaum Hunain, meminjam dari beliau, dari Sofwan ini, duru'an, baju besi, yaum Hunain, pada perang Hunain. Ini terjadi setelah Fathu Mekah, ya, mendekati meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Sofwan ini, dia mengucapkan kalimat ini, "Ghasbun ya Muhammad." Apakah ghasbun? Kalau pembahasan kita nanti, ghasb itu adalah apa? Mencuri, mengambil. Apakah ini suatu engkau mengambilnya wahai Muhammad, mengambilnya? Maka Nabi pun mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Bal ariyatul madmunah." Bahkan ini adalah ariyah, pinjaman madmunah yang ditanggung. Kalau rusak nanti akan diganti. Pinjaman. Ini termasuk apa? Syarat juga. Jadi kalau nanti ada sesuatu aku tanggung kalau dia itu rusak. Rawi Dawud wa Nasa'i wa Sahih Al-Hakim. Diriwayatkan Imam Dawud dan Nasa'i dan Sahih oleh Hakim. Tadi sudah kita sebutkan dhaif. Wa akhraja, berikutnya, dan dikeluarkan wa akhraja lahu syahidan. Dan Imam Nasa'i ini mengeluarkan Imam Hakim. Imam Hakim beliau mengeluarkan syahid, penguat. Dhaifan tapi lemah. Ali bin Abbas dari Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu. Dhaif disebutkan, ya, di situ ada Ishaq bin Abdul Wahid Al-Qurashi, sangat lemah sekali. Demikian. Sebagian menguatkan dengan tarik ini. Demikian juga jalan yang lain sehingga menghasilkan hadis yang tadi kita sebutkan. Ya, dari riwayat Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu. Yang jelas tadi sudah cukup hadis Ya'la bin Umayyah tentang sahihnya hadis ini tentang masalah al-ariyah, pinjam-pinjam. Demikian juga tadi dalam Al-Qur'an wa yamna'una ma'un. Maka di sini ada beberapa permasalahan. Apakah wajib ariyah? Tadi sudah kita sebutkan. Sebagian ulama mengatakan itu adalah wajib. Meminjamkan sesuatu yang harganya murah dan sebagainya itu adalah wajib. Kemudian
Tasihul ariyah fi kulli manfa'ah mubahah. Jadi sah pinjam meminjam itu dari suatu yang ada manfaatnya, mubahahnya itu mubah. Boleh-boleh saja. Pinjam ember, pinjam mungkin panci atau mungkin motor dan sebagainya, ya kan? Wala yajuz bil ijma' i'aratu ammah li istimta' biha. Tidak boleh dengan ijma' para ulama meminjamkan budak perempuan untuk mengambil ya untuk bersenang-senang, tidak boleh. Itu, ini budak tidak boleh. Sedangkan kita ini tidak ada lagi budak. Bagaimana untuk khidmah, untuk menjadi pembantu? Disebutkan kalau dia pembantunya itu adalah termasuk masih mahram dan sebagainya boleh. Adapun kalau kemudian tidak mahram apalagi syabah tusytaha, ini masih gadis dan demikian juga ya disukai dan sebagainya, maka tidak boleh, tidak mahram. Bagaimana minjamkan budak muslim untuk orang kafir? Disebutkan tidak boleh. Kemudian disebutkan madza yutabar fil mu'ir. Bagaimana ya yang dianggap dari orang yang meminjamkan itu? Disebutkan yang meminjamkan itu adalah orang yang bukan gila, demikian juga orang yang bukan anak kecil. Ya, dia meminjamkan, siapa meminjamkan anaknya tidak boleh. Minjamkan yang sudah berpikir, bisa mempergunakan uang, demikian. Au safah bodoh, au falas orang yang bangkrut, demikian. Disebutkan di sini kalau dia itu berupa istijar itu barang yang dia sewa. Lil mustajir ayu'irul ain al mu'ajarah. Orang yang dia itu meminjam tapi dengan membayar, menyewa itu ya, menyewa, maka boleh dia menyewakan lagi boleh. Adapun kalau meminjam, apakah boleh dipinjamkan lagi? Jawabannya nanti akan dibahas, tidak boleh. Karena seorang orang yang meminjamkan itu kan untuk meminjamkan pada orang yang dipinjami itu. Bukan kemudian orang yang dipinjam itu meminjamkan lagi, tidak boleh. Apalagi kemudian dia meminjamkan dan mengambil upah dari orang yang dia pinjami, itu tambah salah lagi. Kemudian disebutkan bagaimana akadnya pinjam meminjam biasa seperti artuka hadhihi, aku meminjamkan pada kamu ini. Ingat kita kisahnya Ummu Sulaim waktu itu ketika dia punya anak, kemudian anaknya itu meninggal kan. Bagaimana ketika dia membujuk suaminya Abu Talhah itu, misalkan ada seseorang yang dia itu meminjamkan barang, kemudian dia ingin mengambilnya lagi. Apa kita menghalangi? Abu Talhah mengatakan tidak. Kemudian dia sebutkan, sebenarnya anakmu sudah diambil oleh yang punya, ini Allah SWT. Kemudian disebutkan hal tatman al-ariyah dalam yata'adda ayufrid fiha. Apakah menanggung orang yang meminjam itu terhadap barang yang dia itu tidak meremehkannya, ternyata rusak? Jawabannya dia tidak menanggung, kecuali kalau disyaratkan menanggung dari awal. Tapi kalau tidak disyaratkan dan dia tidak meremehkan barang yang hilang umpamanya, dia tidak meremehkan sama sekali, sudah dijaga, maka dia tidak menanggung. Demikian kesimpulannya. Kemudian disebutkan waliyat man idza syarata dzalikal mu'ir, apakah menanggung apabila yang punya itu mensyaratkan? Jawabannya iya. Ya, kalau kemudian orang yang punya itu mensyaratkan nanti kalau ada apa-apa kamu harus ganti, kamu sengaja tidak sengaja hilang, harus kamu ganti, harus ganti. Ya, harus ganti. Al muslimun ala syurutihim. Kaum muslimin itu tergantung dengan syarat-syarat mereka. Apalagi tadi hadis yang Sofwan bin Umayyah tadi, ya, sebagai mensyaikan, sehingga apa? Ya dibedakan apakah ini pinjaman yang itu dikembalikan atau tidak. Kan demikian. Jadi dibedakan. Kemudian idza talifa syai' min ajail ariyah. Bagaimana kalau rusak dari bagian yang dipinjamkan itu? Ya, dia untuk menanggungnya. Ya, kalau itu disyaratkan misal itu. Kemudian juga i'arah mutlaqah wal muqayyadah, meminjamkan suatu mutlak. Aku pinjamkan tanah kepada kamu. Sudah berarti mutlak. Digunakan untuk menanam, untuk apapun boleh. Sebagian kan dia meminjamkan tanah tapi jangan ditanami pisang umpamanya, karena kalau pisang itu nanti tanahnya menjadi gembur dan sebagainya, untuk fondasi menjadi rusak, sebenarnya mengatakan itu. Demikian juga i'arah muaqqatah yang dia itu ditentukan waktunya. Ini 1 hari saja, itu harus dikembalikan lagi 1 hari. Hal mustahil ayyu'irul ariyah, apakah orang yang meminjam itu meminjamkan barang tersebut kepada orang lain? Jawabannya tidak. Laisa lahu ayyu'irul. Tidak ada untuk dia itu untuk meminjamkan.
Pinjam motor kemudian ya setelah dia dapat pinjaman itu dia pinjamkan orang lain, tidak boleh. Karena kan tujuannya pinjamkan kepada orang tersebut saja. Apalagi tadi kita sebutkan, dia pinjamkan kepada orang lain dan suruh bayar. Ini tambah salah seperti ini. Kemudian disebutkan idza ikhtalafa, apabila terjadi perselisihan ini antara orang yang meminjamkan dan yang pinjam. Disebutkan apabila perselisihan itu setelah akad, maka tidak ada perselisihan, dikembalikan kepada yang punya. Itu aja. Bagaimana kalau terjadi perselisihan? Orang yang meminjam mengatakan sudah dikembalikan. Kemudian orang yang meminjam bilang belum dikembalikan. Disebutkan kalau terjadi perselisihan di sini pada dzalikal musta'ir wa aqarrul mu'ir al-bayyinah 'alal mudda'i. Maka orang yang meminjam itu harus memberikan bukti. Kemudian orang yang dia itu meminjamkan, yang punya barang itu, dia bersumpah. Sumpah kalau kamu belum mengembalikan. Ini demikian. Kalau di sini subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka.